bisa dibilang penting untuk kemaslahatanmu dalam membuat skripsi. Ya, nah, jadi nanti kamu mulai semester berapa? Semester 6 kan ya, mulai semester 6 itu sudah mulai bisa mulai memasukkan tema skripsi. Nah, di dalam melakukan analisis data dari penelitian yang nantinya akan kamu lakukan itu pasti menggunakan bantuan statistik. Nah, statistika ya atau analisis data pada data-data kesehatan, ya, data-data tentang kesehatan, data-data tentang makhluk hidup, itu kita kenal sebagai biostatistik. Nah, di dalam statistika, ya, di dalam biostatistik itu ada dua elemen utama. Ya, kalau kita bicarakan tentang analisis statistik, itu bisa deskriptif statistik sama bisa inferential statistik. Nah, nanti akan kita bahas masing-masing pengertiannya. Akan tetapi untuk hal yang dilakukan antara deskriptif maupun inferential itu hanya satu yang membedakan. Ya, kalau di dalam bagian ini bisa kamu lihat yang membedakan adalah generalizing. Ya, collecting-nya sama. Ya, collecting itu mengkolek data. Kemudian summarizing itu mengolah dan membuatnya menjadi teratur, ya. Kemudian presenting, ya, menampilkan sekaligus menganalisis. Nah, bedanya kalau itu sampai di deskriptif sama, di inferential akan ditambah dengan generalizing. Apa maksudnya generalizing? Nah, kalau deskriptif statistik itu yang ditampilkan, ya, itu sesuai dengan apa yang data yang diambil. Nah, jadi di situ draw conclusion only to the subjects we have studied. Ya, jadi betul-betul yang muncul di statistika deskriptif itu adalah ya dari semua yang diteliti atau dari semua yang diambil datanya. Nah, tapi kalau di inferential statistik, ya inferential statistik itu kenapa ada generalizing? Karena yang kita ambil datanya itu hanya sebagian dari keseluruhan populasi yang lebih besar. Draw conclusions that applies to subjects or groups which is bigger than we have observed. Jadi kita hanya mengambil data dari sebagian saja yang itu kita duga atau kita infer sebagai hal yang sama berlaku untuk kelompok yang lebih besar. Nah, ini inferential statistik. Jadi seumpama perumpamaan yang sering dianalogikan untuk kita membayangkan apa yang disebut sebagai inferential statistik itu adalah kalau kita mau melihat kualitas beras, itu ya seumpamanya ya. Jadi kalau kita mau tahu beras itu bagus atau tidak, maka kita bisa melakukan dua cara. Yang pertama, kita cek satu-satu butir berasnya. Ini utuh apa enggak, warnanya bagus apa enggak, gampang pecah apa enggak. Satu per satu butir beras itu kita cek. Ya. Nah, atau itu cara pertama, ya. Atau cara kedua, karena kalau kita menempuh cara pertama itu akan makan waktu dan tenaga yang sangat berat, ya. Akan bayangkan kalau satu karung beras kita ngeceknya satu-satu gimana ceritanya, ya.
maka kita akan mengambil satu genggam saja. Ambil satu genggam dari satu karung beras itu, kemudian kita lihat ya, beras itu gimana. Oh, ini harum, tidak tidak banyak yang patah, masih utuh-utuh, kemudian warnanya bagus, tidak meninggalkan banyak tepung. Oh ya sudah, kalau gitu saya bisa menganggap bahwa beras yang ada satu karung itu kualitasnya bagus. Nah, itu. Ya jadi um, yang kita lakukan ini tadi barusan, yang kedua ini tadi, itu kita melakukan inferential statistik. Kita menyimpulkan apa yang berlaku untuk satu karung beras tadi berdasarkan satu genggam yang kita teliti atau kita lihat. Ya, kita menginfer atau menduga, ya, melakukan dugaan berdasarkan satu genggam yang saya pegang ini, yang saya lihat, yang saya teliti ini, saya menduga bahwa satu karung beras itu kualitasnya sama dengan ini. Nah, dugaan inilah yang diukur oleh statistik. Dugaannya betul atau tidak. Nah, itu ada perhitungannya. Ya, disitulah kerjanya statistika inferensial. Nah, di sini Anda bisa lihat ada population, ada sampel. Ya. Kalau population itu tentunya semua, ya, semua individu yang akan kita teliti, kalau itu, atau semua barang yang akan kita teliti. Sedangkan sampel ini adalah perwakilan, ya, perwakilan dari semua barang yang akan kita teliti atau semua individu yang akan diteliti. Sehingga apa? Supaya nanti inferensialnya ini benar, maka kita harus yakin bahwa sampelnya ini betul-betul mewakili populasinya. Ya kan? Sampelnya harus betul-betul mewakili populasi. Oleh karena itu, karakteristik sampel itu nanti harus mencerminkan juga karakteristik populasi. Ya. Nah, ininya apa? Parameter-parameternya baik di populasi maupun di sampel ada mean, ya. Ada mean, ada standard deviation, ada proportion dan lain sebagainya. Nah, nanti parameter-parameter statistika deskriptif atau ukuran-ukuran statistika deskriptif akan kita pelajari di kuliah ini. Ya, nanti yang lain-lain berikut-berikutnya akan dipelajari di kuliah-kuliah berikutnya. Ya, di sini disebutkan ini proses menduga inilah yang disebut sebagai inferensial. Sedangkan proses mengambil sampel dari populasi ini disebut sebagai sampling procedure atau prosedur sampling. Prosedur pengambilan sampel ini ada macam-macam, ya, nanti dipelajari di mata kuliah yang lain. Ya, metodologi penelitian kalau tidak salah. Oke. Oke, sekarang statistika deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif adalah sekumpulan metode atau teknik statistik yang digunakan terutama untuk mengelompokkan dan meringkas data sedemikian rupa sehingga ringkasan tersebut dapat tersaji secara menyeluruh. Digunakan agar data numerik menjadi jelas, informatif, dan berguna. Ya, gampangnya kalau kita mau menganalogikannya ke dalam satu contoh lapangan, gitu, seumpama ya, saya saya melakukan penelitian tentang karakteristik dari mahasiswa PSHG angkatan 2018 dalam hal tinggi badan, kemudian berat badan, warna kulit, dan bentuk rambut. Nah, saya kan akan mencatat satu-satu. Nomor satu, absen nomor satu namanya siapa, ini rambutnya keriting, kulitnya hitam, tinggi tubuhnya 178, berat badannya 75. Berikutnya lagi berapa, nomor absen berapa lagi. Nah,
Statistika deskriptif itu nanti akan dilakukan untuk mempermudah kita membaca hasil yang total itu tadi. Jadi kalau terus hasil tadi sampel apa kok sampel satu subjek satu nama nomor NIU-nya berapa, kemudian tingginya berapa, berat badan berapa, warna kulit apa, rambut gimana. Kemudian nomor 2 sampai 38 itu datanya semua gitu. Itu kalau kita melihat atau kita mau apa ya, bukan menyimpulkan tapi mendapatkan gambaran ya, itu kan akan sulit. Nah, yang dilakukan statistika deskriptif adalah untuk mempermudah bagaimana kita mendapatkan gambaran dari data yang sudah kita teliti. Baru sesimpel itu. Jadi apa yang dilakukan nanti, oh ini datanya coba kita kelompokkan dulu. Dikelompokkan apa tinggi tubuhnya dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Kemudian berat badannya juga begitu, warna kulitnya dikelompokkan, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, dan rambutnya ada yang ikal, ada yang keriting, ada yang lurus. Nah itulah yang dilakukan oleh statistika deskriptif. Yang nanti itu kalau disajikan, maka pembaca atau orang lain yang membaca penelitian kita itu bisa mudah memahami. Oh, kelas apa namanya angkatan 2018 PSHG itu yang rambutnya keriting ada berapa orang, yang rambutnya lurus berapa orang, yang kulitnya hitam ada berapa, yang kulitnya putih berapa. Nah, itu adalah statistika deskriptif. Ya. Gunakan agar data numerik menjadi jelas, informatif, dan berguna. Nah, sebelum kita sampai ke bagaimana mengukur atau skala ukuran atau bukan parameter-parameter dalam statistika deskriptif, maka kita pelajari dulu apa itu data. Ya. Data are collections of facts about an object, things, or a situation. Tipe data itu ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Untuk data kuantitatif itu ada data diskrit dan data continuous. Ya, bagi menjadi dua. Nanti akan kita bahas apa namanya di slide berikutnya tentang masing-masing tipe data ini tadi. Mana duluan data dengan informasi ini? Atau apa bedanya? Menurut kalian ada bedanya nggak data dan informasi? Ada yang mau coba untuk jawab? Saya Dok, ingin mencoba menjawab. Siapa nih? Rizka Dok. Oh, piye? Kalau menurut saya informasi itu masih satu. Kalau data itu sekumpulan informasi seperti itu Dok. Data itu sekumpulan informasi. Ada lagi, ada yang berpendapat lain? Kalau menurut saya Dok, informasi itu, data itu pemikiran atau pengetahuan yang didapatkan. Kemudian informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk informasi yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke. Ya, bagus. Terima kasih Ardi sama Rizka Duyana ya tadi ya. Oke. Jadi kalau kita akan mencari atau menerima sebuah informasi, maka kita pastikan ada data-data yang mendukungnya kan gitu. Nah, jadi data itu bersifat sangat khusus.
data itu bersifat sangat khusus. Jadi ada seumpama kalau kita kita ambil contoh yang tadi, analogi tadi, ada tinggi tubuh, ada berat badan, ya. Kemudian berdasarkan data tinggi tubuh dan berat badan dari anak-anak PSHG 2018 itu tadi, saya bisa mendapatkan informasi bahwa status gizi dari anak-anak PSHG itu bagus, ya, karena tinggi tubuhnya rata-rata baik, kemudian perbandingan antara tinggi tubuh dan berat badannya bagus. Nah, itu berarti kita mendapatkan informasi. Ya. Nah, data itu sendiri ada bermacam-macam, ya. Oke.